Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Ridwan Trader for Kid. Di sini saya mau membahas soal tentang waktu yang tepat saat trading di binomo ya. Jadi untuk trading itu memang ada waktu-waktu yang cocok lah buat kita para pemula untuk trading ya. Ini khusus pemula ya. Jadi yang pemula yang modalnya masih ya di bawah 1 juta atau maksimal juga cuma 1.400.000-an gitu. Saya ada saran. Jadi untuk kalian yang mau trading gitu, ada waktu-waktu tertentu yang menurut saya itu lebih normal gitu ya. Maksudnya normal itu jadi pergerakan candle dan hasil analisa yang biasanya kita buat tuh supaya pas gitu di waktu tertentu seperti itu, seperti mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Nah jam 2 siang itu kan kalau di binomo pasar global tuh mulai dibuka ya. Jadi pasar mata uang dan mata uang lainnya juga sudah mulai dibuka gitu, kayak USD dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Itu mulai dibukanya jam 2 siang. Nah biasanya di waktu-waktu itu kita kalau trading kalau melihat pergerakan candle itu lebih kalem gitu ya, lebih enak gitu. Dan kalau yang sudah punya analisa bisa 99%-an lah gitu masuk ya. Jadi nggak ada candle atau misalkan pergerakan pola yang di luar perkiraan. Jadi yang gimana ya, kadang juga kita kalau misalkan trading suka lihat candle yang aneh-aneh gitu ya, yang tiba-tiba panjang banget, terus kita mau open posisi sell misalkan panjang ke atas malah naik lagi. Kan itu memang ada satu di luar logis lah, jadi di luar kebiasaan kalau misalkan kita trading bukan di waktu yang khusus itu ya, dari jam 2 sampai jam 4. Nah kenapa sampai jam 4? Karena jam 4 kan kalau di binomo sendiri itu mereka mengadakan acara turnamen dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah biasanya di situ tuh terjadi banyak keanehan atau misalkan keganjilan maksudnya bukan saya menjelekkan binomo, bukan, karena saya juga memang tradingnya di binomo, tapi karena mungkin pengalaman gitu ya, karena sering melihat dari jam-jam segitu, saya evaluasi kalau trading dari jam 4 sampai jam 11 sepertinya tuh banyak ngaconya gitu. Beda kalau misalkan saya trading dari jam 2 sampai sebelum jam 4 gitu, atau jam 11 lewat, jam 11 malam lewat biasanya lebih enak tradingnya gitu. Karena kan kalau saya trading itu selalu menggunakan trading plan. Jadi jam berapa saya open posisi, terus di market apa gitu, apakah di mata uang atau di crypto dan lain, suka saya catat gitu jam-jam dan waktunya juga. Nah setelah saya evaluasi, ternyata banyak lossnya itu dari jam segitu, dari jam 4 sampai sebelum jam 11 tuh banyakkan lossnya dari jam-jam seperti itu. Nah tadi saya coba ya beberapa sih, cuman tadi saya benar-benar dicoba. Saya trading dari mulai jam 2 sampai jam setengah 4 lah. Alhamdulillah jadi banyak profitnya gitu. Nah saya sekarang mau nyoba trading dari jam 4 sampai jam 11. Nggak berani lagi, maksudnya bukan nggak berani ya, kita kan belajar dari pengalaman, atau jangan sampai kita mengulangi kesalahan. Karena kebanyakan lossnya dari jam 4 sampai jam 11 malam, makanya saya nggak trading tuh dari jam 4 sampai jam 11 malam nanti. Nah kalian bisa lihat nih di sini, tadi saya trading tuh dari jam 14 berapa tadi, pokoknya dari jam 2 lah, dari jam 2 sampai jam terakhir itu jam setengah 4. Cuman tadi ada jam 5 kurang, itu pas lagi momen video mau bikin konten, kita misalkan trading tadinya sih saya mau bikin konten itu yang melawan trading plan, maksudnya melanggar aturan, cuman nggak jadi ya, jadi depending aja. Tapi untungnya pas open posisi pertama langsung profit, jadi nggak loss gitu ya. Ya itu jam terakhir saya trading, sekarang belum trading lagi
karena kebetulan juga saya sudah profit 10% ya dari modal awal 1.400.000-an pas sekarang jadi 1.526.000 tuh alhamdulillah. Jadi kalau untuk melanjutkan trading sebenarnya lebih riskan ya, karena nantinya saya malah bakal melanggar trading plan. Soalnya kalau melanggar trading plan ya takutnya nantinya bawaannya emosi, kalau misalkan loss sekali aja bawaannya malah makin emosi gitu. Jadi lebih baik stop dulu. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan kalian yang mau trading khususnya untuk pemula yang modalnya masih kecil gitu. Kalau modal udah gede sih waktu juga waktu nggak bermasalah mau jam berapa juga, karena kan modal gede bisa bermain di kompensasi gitu. Tapi kalau misalkan modalnya masih di bawah 1.400.000, untuk kompensasinya cuman paling kuat sampai level 4 lah. Kalau modal di bawah 1.400.000 gitu ya, maksudnya paling gede 1.400.000 yang kompensasinya paling bisa sampai level 4 aja. Beda kalau misalkan yang modalnya lebih gede kan lebih enak, jadi dia tidak ada pantangan waktu lah, mau kapan pun dia trading bebas, karena modal gede mah kan bebas-bebas aja gitu. Jadi saya sarankan buat yang modalnya masih kecil ya janganlah kita trading di jam-jam segitu ya. Jadi usahakan dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kalau misalkan mau lanjut nanti jam 11 malam ke atas itu lebih enak ya. Terus hindari juga trading di hari Sabtu dan Minggu, karena kan hari Sabtu Minggu itu OTC. Jadi OTC pergerakan memang lebih dikendalikan oleh broker sendiri, karena permintaan para trader yang banyak mungkin ya pengen trading, makanya ada yang dimaksud dengan OTC gitu. Jadi bukan UTC, bukan global gitu, karena kan memang pasar saham dunia itu Sabtu Minggu libur ya, mulai lagi hari Senin. Jadi hindari trading hari Sabtu dan Minggu ya, lebih baik istirahat dulu aja. Kalau maupun ya belajar di demo tidak apa-apa. Ya gitu saran saya buat kalian para trader pemula ya, yang mau mau belajar konsisten untuk trading gitu. Jadi memang ada langkah-langkahnya. Selain kalian harus belajar dulu mengenali sifat candlestick, kalian harus mengenali dulu melihat pasar market. Jadi tidak asal masuk pasar ya, nggak semua pasar soalnya cocok sama analisa kita gitu. Kalian punya analisa sendiri, terus kalian melihat pasarnya tidak cocok ya jangan dipaksain. Cari pasar atau market yang cocok dengan analisa kalian gitu ya, jangan memaksakan. Mungkin ditambah lagi juga dengan cara kita menjaga money management. Usahakan kalian bisa menjaga money management itu dengan cara kalian membuat trading plan. Misalkan kalau saya sendiri sih membuat trading plan itu sehari profit ya maksimal 10% ya, karena modalnya juga saya masih kecil, masih di bawah 2 juta gitu. Jadi paling gede juga dapat 100.000 50.000 ya alhamdulillah sehari ya. Ya profitnya paling gede misalkan 100.000 lah, misalkan kita lossnya udah nyampe segitu ya udah stop, lanjut lagi besoknya gitu. Karena kalau misalkan dipaksakan, emosi kita kan jadinya tidak normal tuh, tidak terkontrol, apalagi psikologi sudah kena ya. Kalau loss pengennya tuh nafsu gitu, jadi dendam sama market, jadi pengen balas dendam, gimana caranya bisa balik modal. Rata-rata sih bukan balik modal tapi malah habis modal gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Biasakan menggunakan trading plan kalau misalkan kalian mau trading, jadi ada remnya gitu ya. Nah itu saran saya ya. Pokoknya ingat-ingat, bagi trader pemula yang mau trading, mulailah trading dari jam 2 sampai jam 4, lanjut lagi jam 11 malam. Itu pun kalau misalkan kalian menggunakan brokernya binomo. Kalau untuk broker lain sih saya belum coba broker kayak di Quartek atau dan lain-lain, belum, masih fokus di binomo saja. Dan saya sih lebih suka tradingnya di kripto, karena pergerakannya ya normal-normal, jadi jarang terjadi pembatalan harga kalau di kripto gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian saran dari saya, mudah-mudahan bisa diterima sama para trader kalian ya. Intinya apapun kita semua butuh proses untuk sukses ya. Kalau misalkan kalian cita-cita pengen sukses di dunia trading ya memang itu butuh proses, jadi tidak langsung melesat gitu aja gitu ya. Apapun butuh proses. Kalian yang masih masih loss aja ya jangan menyerah terus, maksudnya bukan terus loss, tapi kalian harus terus dulu belajar, perbaharui lagi, evaluasi lagi gitu ya, apa salahnya di mana. Jadi jangan
tradingnya asal-asalan gitu ya. Makanya dibuatkan trading plan itu harus seperti itu. Jadi kita harus bisa mengevaluasi diri kita juga dalam bertrading. Kesalahannya di mana, perbaiki gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya belum dulu trading. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa trading bareng lagi, misalkan berbagi ilmu lagi ya, karena memang ilmu sebelumnya juga sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau yang belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke Telegram saya, di sini ada ya di deskripsi. Kalian boleh chat saya langsung. Kita sharing bareng, belajar bareng. Saya di sini bukan maksud menggurui atau apa, bukan. Cuman saya di sini pengen berbagi ilmu yang saya dapat hasil analisa saya sendiri ya sama kalian gitu. Pengen berbagi. Oke, mungkin cukup segitu. Terima kasih waktunya dan sudah menonton video YouTube saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video saya. Semoga video saya ini semakin berkembang dan saya sendiri ada semangat buat beredukasi lagi ke depannya ya. Terima kasih waktunya. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.